저는 믿지만 Halo guys, kali ini kita bakal lanjut Unsolved for Killer season 2. Dan di season ini, semua kerangka cerita yang tak sempurna dan bahkan bikin kita bertanya-tanya di season 1 akan diungkap satu persatu. So, mari kita mulai. A를 죽인다. Sebelum melihat reuni Jian dan sang paman, kita tiba-tiba dibawa flashback ke beberapa hari sebelumnya. Jinman ternyata adalah otak dari kematiannya sendiri. Ia memalsukan kematiannya dibantu oleh Jinwoo, seorang detektif, juga rekan Jinman yang memberi kabar pada Jian bahwa Jinman telah meninggal dunia. Di malam yang sama, bertepat di pelabuhan, di ruang yang sangat rahasia, Jinwoo bertemu dengan Pasin, Chulsong, serta sosok yang akan memimpin misi mereka, yaitu Jinman. Mereka mengatur strategi untuk menyelinap masuk ke dalam markas Babylon yang berada di sebuah ladang luas yang di bawah tanah ladang itu terdapat Babylon, dan markas mereka memiliki pertahanan tingkat tinggi. Jinman bersama timnya akan menyelinap masuk dan mencari server utama Babylon. Server itu berisi rahasia dan data penting Babylon sejak masa kolonial. Server itulah yang akan Jinman gunakan sebagai perisai untuk menahan pergerakan Babylon, serta mengambil bukti tentang para warga sipil yang dahulu dibunuh Bel saat operasi. Keberadaan server yang tertanam jauh di bawah tanah dan air membuat mereka harus mengatur strategi dengan sempurna. Pasin akan ditugaskan untuk menyelinap masuk ke ruang senjata, mengamankan senjata penghancur bunker berlabel E5. Chulsong mengambil alih peretasan, dimulai dengan mencuri akses masuk dari kepala keamanan Babylon. Meski sempat gagal saat mengirim situs pijat dewasa, peretasan tetap berjalan lancar saat mengirimkan sebuah link investasi yang menipu ketua keamanan. Persiapan selanjutnya, untuk keberhasilan akses masuk, mereka akan menggunakan truk pengangkut sampah, dilengkapi dengan box sampah yang dilapisi lapisan khusus yang bahkan tak akan terbaca oleh pemindai X-ray. Dan persiapan terakhir, pembagian posisi masing-masing saat operasi. Chulsong dan Pasin akan masuk ke dalam Babylon. Jinwoo akan mengantar mereka dengan truk sampah, lalu kembali lagi untuk memantau pergerakan, serta Jinman yang akan menyamar menggunakan wajah Bel untuk melakukan misi dendam utama. A를 죽인다. Mereka akhirnya berhasil masuk. Namun kabar dari Brother bahwa Minhye terluka, serta Kuma dan rombongan yang dikerahkan ke tempat Jian, membuat misi yang awalnya akan disusupi oleh Pasin dan Chulsong berakhir dengan Pasin yang harus diutus untuk membantu Jian. 지안이 내가 지킬게. Tanpa Babylon sadari, kamera keamanan mereka sudah diretas dan Jinman mulai masuk menggunakan topeng Bel. Meski mengalami kesulitan untuk masuk, Chulsong tetap berhasil mendapat sandi konfirmasi, membuat Jinman akhirnya berhasil melewati blokade pertama. 라이플. Semua pergerakan mereka diarahkan oleh Jinwoo di luar. Jinman kini berhasil melewati blokade kedua yang berasal dari robot pindai patroli. Dan setelahnya, misi pertama untuk mengambil E5 telah berhasil. Tiba-tiba, robot militer keamanan aktif. Ia mulai menyerang Jinman, dan dua robot militer itu sempat membuat Jinman kewalahan hingga ia akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Di sisi lain, server sudah mulai diangkat dari air. Juga misi mereka yang kini sudah mulai ketahuan. Tersebab informasi anggota Babylon yang melihat Bel 2 kali di tempat yang berbeda. Juga mobil Bel yang sekarang terdata ada 2. Di tengah ketegangan dan misi yang hampir terungkap, Chulsong akhirnya berhasil mengamankan akses server. Juga Jinman yang datang di waktu yang tepat. Babylon mulai melakukan siaga ketat, mengirim drone pengintai yang kini menemukan Jinwoo. Beruntung, Jinwoo berhasil kabur di saat anggota Babylon datang untuk menangkapnya. Kembali ke dalam Babylon, Jinman dan Chulsong kini sudah menanam E5 di sisi bunker, dan Jinman kini mulai beralih misi untuk membunuh Bel.
serangan pertamanya kembali gagal, berlanjut dengan pertempuran kedua yang menjadi rematch pertarungan pisau antara mereka. Di detik akan bisa mengakhiri Bell, kesempatan kembali hilang saat Bell memutuskan untuk jatuh. Akan tetapi Bell tidak mati saat itu, karena lokasi pertempuran mereka yang ternyata adalah di gudang padi, dan Bell selamat karena terjatuh di atasnya. Jinman lalu melarikan diri ke rooftop, namun ia justru membuat dirinya dikepung oleh Babylon, juga drone militer yang siap menembak. Tiba-tiba, drone militer dilumpuhkan, yang ternyata adalah Jinwoo dan Chulsong menjemput Jinman dengan helikopter. Tak hanya itu, Jinman juga membawa server Babylon yang menandakan misi utama mereka telah sukses dilakukan. Dan setelah misi itulah, Jinman akhirnya tak memiliki alasan lagi untuk berpura-pura mati. Dan akhirnya, Jinman pergi menemui Jian. Malam itu, Babylon memulai prosedur serangan balasan ke rumah Jinman. Mereka mengerahkan beberapa anggota, dipimpin oleh Bell dan Yonghan secara langsung. Meski Bell mengatakan bahwa tidak mungkin Jinman akan masih di sana, namun mereka tetap melakukan semua itu sebagai prosedur balasan Babylon. Tapi yang tidak mereka sadari, Jinman telah membidik kepala Bell dari jauh. Tiba-tiba, bom sambutan yang dipasang Jinman meledak, melenyapkan semua anggota Babylon di dalam. Namun sayang, ledakan itu justru menjadi penutup, serta memperbesar kemungkinan gagal tembakan Jinman. Dan akhirnya, Jinman kembali gagal membunuh Bell. Malam itu, Jinman mengatakan bahwa semuanya adalah salahnya. Namun dengan posisinya saat ini, ia terpaksa melakukan semua itu agar ia tidak kehilangan Jian. Namun fakta bahwa pamannya hidup di atas kematian orang-orang karena menjual senjata ke pembunuh membuat Jian membulatkan keputusan untuk pergi dari dunia sang paman. Karena dunia itu tak jauh dari membunuh atau dibunuh. Jinman mengatakan bahwa tempat teraman bagi Jian saat ini adalah di sisinya. Namun Jian tetap memilih untuk pergi dan tidak ingin terlibat dengan pamannya. Bermodal identitas baru, sebuah pistol, ponsel darurat dari Brother, serta satu tas penuh berisi barang-barang yang mungkin Jian butuhkan, Jian akhirnya memutuskan jalannya sendiri. 1 tahun yang berlalu, Jian menghabiskan waktu di sebuah desa kecil bernama Hanem. Ia hidup sebagai Arin, juga bekerja merajut jarak dengan nenek-nenek di sana. Meski begitu, Jian terkenal sangat pendiam, hingga membuat nenek Wujin marah karena Jian merajut terlalu cepat, padahal mereka digaji per jam. Nenek Wujin memintanya untuk bekerja santai saja dan mendapat upah yang lebih layak. Meski mengiyakan, Jian tetap bekerja seperti biasa, lalu pergi begitu saja. Wujin mengatakan pada neneknya untuk tidak usil pada Jian, karena hadirnya Jian membuat orang di daerah mereka berjumlah 30 dan mereka akhirnya bisa mendapat pasongan dari pemerintah. Ternyata, dari balik nenek yang suka mengomel itu, ia hanya tak pernah sempat memberikan perhatiannya pada Jian, tersebab Jian yang terlalu pendiam. Sang nenek justru menyayanginya, seperti corot laut asin yang nenek buat khusus untuk Jian saat itu. Setelah melakukan praktek biar perfect, Wujin kebingungan dengan Jian yang tak merespon dari rumah, serta halaman Jian yang terlihat berantakan. Di sisi lain, Jian ternyata sedang tertidur, bermimpi akan Songju yang 1 tahun terakhir selalu menghantuinya. Karena bagaimanapun, Songju merupakan orang pertama yang ia bunuh. Mendengar teriakan Jian, Wujin memaksa untuk masuk, hingga membuatnya terjerat dalam perangkat yang telah Jian siapkan. Jian akhirnya kembali menyembunyikan senjata, lalu melepas Wujin yang ternyata hanya datang untuk membawakan corot asin dari sang nenek. Dan tanpa Jian sadari, handphonenya telah rusak saat ia mencoba melihat Wujin. Setelah Wujin pergi, Jian memantau pria itu dari CCTV yang ternyata sudah Jian pasang di sudut-sudut desa. Jian harus tetap waspada akan kemungkinan bahwa Wujin bisa saja anggota Murderhold maupun Babylon. Scene beralih pada seorang pengacara bernama Insop sebagai perwakilan Babylon yang akan bernegosiasi dengan Jinman. Namun pertemuan mereka tak jadi terlaksana karena janji Babylon yang hanya akan menghadirkan pengacara telah mereka ingkari. Karena di tempat negosiasi saat ini sudah ada beberapa tentara Babylon yang bersiaga. Akan tetapi, Insop tetap bertemu dengan Jinman di dalam mobilnya. Jinman mengajukan negosiasi abadi, yakni agar Babylon tak lagi mengincar orang-orang dari sisi Jinman, serta tak lagi mengusik Jian sedikit pun.
Jika Jian terluka atau kembali diincar Babylon, maka semua data dan keburukan Babylon yang tersimpan di server akan tersebar di seluruh dunia. Jinman bahkan mengatakan akan mengembalikan server mereka saat Babylon terbukti sudah bisa menepati negosiasi dengan baik. Berlanjut ke markas Babylon, Winsop menjelaskan negosiasi yang diajukan Jinman, hingga tiba-tiba tepat di dalam kantornya, seorang wanita yang memiliki posisi lebih tinggi dari Yonghan memperkenalkan dirinya. I'm Kusanagi Jin, Regional Head of Babylon East Asia. Kehadirannya menjadi akhir bagi karir Yonghan di Babylon. Babylon ternyata adalah organisasi tentara bayaran yang mencakup skala internasional, dan Yonghan yang hanya fokus pada Jinman dalam 1 tahun terakhir ini membuat cabang Korea tidak menghasilkan keuntungan, serta harga diri Babylon yang dianggap tak becus menangani salah satu mantan tentaranya membuat banyak pelanggan mulai meragukan kekuatan Babylon. Dan karena itu, Kusanagi akan mengambil alih cabang Korea serta membereskan Jinman. Bel tiba-tiba datang dan menghajar bawahan Kusanagi. Akan tetapi, Yonghan mau tak mau hanya bisa memperkenalkan Kusanagi sebagai atasan resmi Bel yang baru. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pekerja gelap yang akan memuat barang dalam waktu 5 jam. Dan salah satu pekerja itu justru memulai misi rahasia dalam 5 jam yang kini tersedia. Sementara itu, Yonghan menelpon anak dan cucunya menerima kenyataan bahwa ia telah dipecat. Namun ia tetap ikhlas akan hal itu karena kini ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga kecilnya. Hingga akhirnya di malam itu, setelah mengakhiri telepon dengan cucunya, Yonghan dan si pria akhirnya dipertemukan. Dan misi pria itu adalah membunuh Yonghan. Malam ditutup dengan laporan dari si pria yang ternyata bernama Jun melaporkan pada Kusanagi bahwa Yonghan sudah ia tangani. Scene beralih pada Jian yang kini mau tak mau harus ke kota besar untuk memperbaiki ponselnya. Wujin menawari agar menghubunginya untuk menjemput Jian jika kapal antar pulau tak berlayar saat ia pulang. Mengingat kapal itu memang tak memiliki jadwal tetap dan sering tak beroperasi saat ombak besar maupun saat hujan. Di kota, seusai memperbaiki ponselnya, Jian mampir ke salah satu resto Thailand karena Pasin dan juga gurunya juga mengelola toko Thailand di masa lalu. Namun Jian mau tak mau harus langsung pergi saat itu karena ia mengira bahwa ia telah diikuti oleh seorang pria sedari tadi. Jian memancing pria itu ke tempat sepi, lalu dengan berani mulai menyerang. Ternyata pria itu hanya kebetulan ingin ke resto yang sama dan ia hanya ingin mengembalikan ponsel Jian yang ketinggalan. Jian tiba-tiba kembali diganggu oleh sosok Songju yang menghantui pikirannya. Seperti sudah ditakdirkan, hujan benar-benar turun di sore itu dan ombak besar membuat perjalanan antar pulau benar-benar ditutup. Dan mau tak mau, Jian akhirnya meminta tolong pada Wujin. Di tengah pelayaran, juga di tengah Wujin yang akhirnya senyum-senyum kesaltingan karena ditelepon Jian, patroli acak Patroli acak di malam itu justru menargetkan mereka. Hal itu seketika mulai membuat Wujin cemas dan ia langsung mengangkat salah satu kotak ikan yang ternyata berisi banyak senjata. Dan tiba-tiba, pesan dari situs Murderhawk muncul dari HP Wujin. Episode ditutup dengan Brother yang berlari pada Jinman membawa kabar dari situs yang juga mirip dengan Murderhawk bahwa Jian telah diberi bounty yang sangat-sangat besar. Siapakah Wujin sebenarnya? Serta siapakah dalang dibalik Murderhawk palsu yang memasang bounty pada Jian? Kita akan bahas di part 2. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update juga cerita-cerita lain yang tak kalah menarik. So, sampai jumpa di part 2.